Selamat malam, nama saya Roslina Sitinjak, NIM 20 220 190. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode country factor pada sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus. Saya akan membaca abstrak. Diabetes mellitus ini merupakan sebuah penyakit yang terjadi pada metabolisme pada tingkat kronis. Diabetes mellitus selalu menjadi salah satu penyakit menakutkan bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian dengan risiko angka kematian yang cukup tinggi. Kata kunci sistem pakar diagnosa diabetes mellitus metode country factor. Saya akan membaca pendahuluan. Diabetes mellitus atau biasa juga disebut dengan penyakit kencing manis pada masyarakat Indonesia. Diabetes mellitus ini merupakan sebuah penyakit yang terjadi pada metabolisme pada tingkat kronis dengan multi etiologi, di mana penyakit diabetes mellitus ini disarankan dengan tingginya kadar gula darah yang terdapat pada tubuh dan terjadi gangguan terhadap metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lipid yang diakibatkan oleh infisiensi fungsi insulin. Berikut saya akan menjelaskan metode penelitian. Baik. Di sini terdapat metode penelitian merupakan proses atau alur yang dilakukan pada penelitian dimulai dari proses identifikasi masalah hingga proses penarikan kesimpulan. Adapun metodologi, yaitu kita bisa lihat di sini. Dimulai ini terdapat cabangan identifikasi ruang lingkup masalah dan pengumpulan data. Di antara identifikasi ruang lingkup masalah dan pengumpulan data ini juga terdapat rangkaian mempelajari literatur. Dari literatur ke analisis data. Dari analisis data ke penerapan metode country factor. Dari situ kita juga pergi ke implementasi. Dari implementasi ini terdapat pengujian. Dari pengujian kita akan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang kita telah lakukan untuk meneliti diagnosa penyakit tersebut. Kemudian selesai. Baik, kita akan pergi ke sistem pakar. Sistem pakar yaitu sistem komputer yang bisa meniru keahlian seorang pakar. Sistem ini juga bekerja untuk menyimpan pengetahuan manusia ke komputer yang menggabungkan dasar pengetahuan atau knowledge base dengan sistem inferensi sebagai pengganti fungsi seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Sistem pakar merupakan perkembangan dunia teknologi mutakhir yang terbuat dari user mendapat informasi dan panduan pada saat yang diperlukan. Selain itu juga dapat menghemat biaya. Yang kedua, metode country factor. Metode inilah yang digunakan oleh sistem ini, yaitu metode yang disusun oleh Sorlife dan Buckham pada tahun 1975. Metode ini dipergunakan untuk menggambarkan ketidakpastian dan difikirkan oleh pakar. Pada proses analisis yang dilakukan oleh seorang pakar berdasarkan dengan tingkat kemungkinan. Maka dari itu metode country factor mampu untuk menjelaskan tingkat keyakinan seorang pakar dari masalah diagnosa yang dihadapi. Adapun penyelesaiannya dari metode country factor dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan berikut. Terdapat tabel 1 nilai CF atau rule di bawah menjadi nilai CF. Berikut dapat kita perhatikan di mana density not atau pasti tidak memiliki CF min 1,0. Begitu dengan hampir pasti tidak min 0,8. Kemungkinan tidak min 0,6. Mungkin tidak min 0,4.
Tidak tahu min 0,2 to 0,2. Maybe atau mungkin 0,4. Probably atau kemungkinan besar 0,6. Almost certain atau hampir pasti 0,8. Definite atau pasti 1,0. Baik, di sini saya akan menjelaskan CF atau gabungan. CF gabungan merupakan CF akhir dari sebuah kalon konklusi. CF ini mempengaruhi oleh semua CF paralel dari aturan yang menghasilkan konklusi tersebut. Jika terdapat gejala yang berbeda menyebabkan penyakit yang sama, maka itu termasuk dalam persamaan Curtin faktor gabungan. Baik, saya akan menjelaskan CF buka kurung H, E sama dengan pangkat 1 sama dengan CF buka kurung H dikali CF buka kurung E. CF merupakan kombinasi CF buka kurung H, E 0,2. Begitu dengan kombinasi CF sama dengan buka kurung H, E all 3 sama dengan CF buka kurung HE old plus atau ditambah CF HE 3 dikali 1 min CF buka kurung H, E tutup kurung. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan analisis masalah. Penerapan metode Curtin faktor. Sesuai dengan teknologi kepastian, penggunaan konsultasi diberikan pilihan jawaban dengan masing-masing bobot berikut. Kita bisa lihat di tabel kedua, ada tabel terminator kepastian, yaitu terdapat keterangan dan nilai terminator. Berikut saya akan bacakan. Nomor 1 sangat yakin, nilai terminatornya yaitu 1,0. Nomor 2 yakin, nilai terminatornya 0,8. Cukup yakin 0,6, kurang yakin 0,4, tidak tahu 0,2, dan tidak 0. Di sini kita mempunyai sebuah masalah yang harus dipecahkan tentang kode gejala, gejala penyakit, dan bobot. Di sini terdapat tabel gejala penyakit dan nilai bobot. Berikut kode gejala penyakit diabetes dan bobot nilai. GO1 gejala penyakitnya yaitu lemas dengan bobot nilai 0,8. G02 gejala penyakit diabetes kesemutan, bobot nilai 0,6. G03 gangguan penglihatan, bobot nilai 0,2. G04 bibir dan kulit kering, nilai bobot 0,2, sama dengan gangguan penglihatan. G05 berat badan turun, bobot nilai 1,6. Sering buang air kecil yaitu G06, nilai bobot 0,8. G07 gejala penyakit yaitu gampang haus, bobot nilai 0,6. Dan yang terakhir G08 yaitu dengan gejala penyakit cepat lapar, yaitu bobot 0,6. Untuk gejala pada penyakit diabetes mellitus dan juga menilai bobot pada setiap gejala dapat dilihat pada tabel. Itulah yang saya paparkan. Baik, kita akan menyelesaikan hasil diagnosa. Berikut contoh case-nya. Hasil diagnosa ada 3 tabel yaitu nomor kode gejala